yesterday. All my troubles seem so far away. Hey. Hello guys, how are you today? So sorry, I'm got gaming for the song. It's about yesterday. Ya, itu tadi lagu yang musipin apa ya? Bersenandung sedikit gitu tentang yesterday, lagunya The Beatles. Kalau nggak ngerti pasti nanya sama mama papa, pasti tahu deh mereka tentang yesterday atau lagunya The Beatles. Mah, lagu The Beatles apa sih? Nah, about yesterday. Nah, karena kenapa mesti gaming atau mendendangkan lagu tersebut? Karena kita hari ini adalah belajar review materials for the unit 1 lesson 4, yaitu I went ice skating with my family. Oke. Saya pergi bermain ice skating dengan keluargaku. Dan di sini itu berbicara tentang kalau di song yang meskipun dendangkan sebentar tadi itu tentang yesterday. Yesterday itu kan berarti kan kemarin kan ya, lampau kan, sekarang udah enggak gitu ya. So that's why, itulah kenapa Muzipin tadi bilang sama kalian, coba deh tanya mama papa lagu yesterday itu yang mana sih ma. Nah, kalau perlu kalian bisa dengarkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke belajar tentang ini. Ayo kalian coba dengarkan sedikit saja. Oke. Nah, kenapa kita akan belajar tentang ini? Muzipin akan berikan sebentar lagi tentang ini. Oke. Coba tebak kalau bilang yesterday tadi tentang kemarin, berarti waktunya ya benar banget, yaitu waktu lampau. Dan biasanya ini berbicara tentang past tense. Oke, past tense yang mana Miss? Past tense kan ada simple, ada continuous, ada perfect, ada perfect continuous. Iya. Yang mana aja kita akan lanjut dulu, jadi nanti kalian ikut terus, oke? Kita lihat di sini ada apakah? Oh, ada contoh-contoh. Misalnya, nih, yang pertama, I went ice skating with my family. Tadi dibilang dengan saya pergi bermain ice skating dengan keluargaku. What is the next? Ya, ini dia. I played badminton with my cousins. Saya bermain bulu tangkis dengan saudara sepupuku. The next one. Oke, selanjutnya, he built a tree house yesterday. Dia mendirikan atau membangun rumah pohon kemarin. Nah, kalau dilihat dari 3 contoh ini berarti dia berbicara tentang aktivitas yang terjadi di waktu lampau. Telling the activities happen in the past. Oke. Dan of course it's tell about the past simple tense. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat past simple. Oke, past simple. Sekali lagi past simple. Nah, seperti yang Miss Pin tadi bilang, kalau bilang tentang yesterday, itu kan berarti aktivitasnya di hari kemarin. Hari ini sudah tidak beraktivitas, apa yang kamu lakukan kemarin. Misalnya dibilang I played badminton with my cousin yesterday, misalnya Miss bilang gitu. Jadi bermain badminton atau bulu tangkisnya udah kemarin, hari ini udah nggak main lagi, itu maksudnya. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi, kita akan bicarakan ini lebih detail lagi di slide berikutnya. Ayo kita langsung ya. Oke. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, kita masuk ke vocabularies dulu. Vocabularies apa aja yang bisa kita temukan di lesson 4 ini? Kira-kira apa aja? Kalian boleh juga buka di list review materials lesson 4 yang sudah dibagikan. Ini kira-kira apa yo? Ayo apa? Di lesson 4 udah dibahas loh. Bolanya nggak bulat tapi dia lonjong. Yaitu iya benar banget, played rugby. Jadi dia bermain rugby, oke? And then played badminton atau bermain bulu tangkis, oke? Then the next one, went to football camp. Pergi ke camping sepak bola. Then
Ini adalah ya surf. Learned how to surf. Belajar bermain selancar. Next is, ini apa yo? Ya, yaitu ski air, bener banget. Learned how to water ski. Belajar bermain ski air. And then the next one, nah ini pasti udah tahu dong semuanya ya. Tadi ada di paling depan ya. Went ice skating. Dia pergi bermain ice skating atau seluncur es. Next, ya ini dia, help my dad at work. Kira-kira di situ dia membantu atau apa ya? Nah, kita lihat, oke? Nah, kalau help my dad at work berarti membantu ayah bekerja di kantor. Oke? The next one, build a tree house. Oke, mendirikan atau membangun rumah pohon. Yep, this is it. Traveled to German. And then hang out with friends. Dia bermain-main dengan teman-temannya. Travel to German apa? Ya, itu jalan-jalan ke Jerman atau berkeliling ke Jerman. Ini dia. Yes, went to space camp. Kalau tadi football, sekarang space camp. Jadi pergi ke camp luar angkasa. Yang main seluncur atau selancar atau surf ya, itu berarti di laut kan? Kira-kira ini see any shark, atau kalau pas berarti saw ya. Did you see any shark? Oke, see-nya jadi verb 1 lagi karena di depan sudah ada did. Nah, nanti Miss Upin akan terangkan lebih lanjut lagi, oke? See any shark berarti melihat, iya, yaitu ikan hiu. Next. Aduh, ada uang berarti apa ya? Get paid. Yang kalau kerja di kantor berarti kan biasanya digaji kan. Nah, get paid berarti dibayar, atau orang sedang membeli berarti dia akan membayar, begitu ya. Next. This is it. Paint it. Paint the wall. Nah, tadi yang sudah mendirikan rumah berarti akan mengecat rumah itu. Oke. Then the next one is, aduh, kayaknya ini pusing nih, belajar berarti ya. So, study German. Did you study German? Apakah kamu belajar bahasa Jerman? Oke. Kalau udah pakai did sekali lagi, maka verbnya menjadi verb 1 lagi atau verb base lagi. Then, ice cream ya? Ya, enjoy it. Did you enjoy it? Seperti itu. Apakah kamu menikmatinya? Yes, I enjoyed it. Nah, kalau kamu menjawab yes, berarti enjoy-nya menjadi verb 2, yaitu enjoyed. Tambahkan ed. Next, how about this? Pakai apa itu? Space ya. Spacesuit. Nah, wear a spacesuit. Memakai pakaian luar angkasa. Apakah masih ada? Tak tahu. Oke. Nah, kalau misalnya ini semua harus dihafalkan, nggak banget, nggak harus dihafalkan, dibaca aja dan dimengerti, pasti akan tahu. Oke? Yap, this is it. Ya, yang seperti Miss Wing tadi bilang, kita akan lebih detail belajar tentang simple past tense ini. So, let's continue to discuss it. Oke, mari kita belajar bareng-bareng. Let's see. Ya, talk about things that happened or existed before now or has already happened. Jadi, simple past tense ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi atau sudah ada sebelum saat sekarang, atau sudah terjadi, gitu, okay? Then it's also emphasized the action is finished. Jadi dia menekankan bahwa kejadiannya atau aktivitasnya itu sudah apa yo? Finished. Itu sudah selesai. What is next? Apa selanjutnya? Misalnya di sini, I enjoyed my ice cream. Saya menikmati ice cream saya. Berarti enjoyed
es krimnya, menikmati es krimnya sekarang atau sudah lewat? Ya benar banget, ya itu sudah lewat. Sudah sekarang ya kamu ketika ngomong itu ya udah nggak makan es krim lagi, udah nggak menikmati es krim lagi gitu. Oke. Then she went ice skating with her brother. Dia pergi bermain ice skating dengan saudara laki-lakinya. Sekarang berarti dia udah nggak main lagi. Mainnya mungkin tadi pagi atau mungkin kemarin gitu. Oke. Next. Jadi dari contoh tadi kita juga bisa tahu bahwa simple past tense express someone's feeling about something. Nah, ternyata juga tidak hanya kejadian yang sudah selesai, tapi juga mengekspresikan tentang feeling atau perasaan seseorang. Apakah ada contohnya? Yuk kita lihat ya. Oh, belum ada contohnya. Nah, kita lihat dulu ini. Express with verb to be and adjective, noun or prepositional phrase. Jadi dia juga akan dipakai untuk menyatakan verb atau kata kerja to be, dan juga adjective, ada juga noun, dan juga frase kata depan. Oke. Nah, ini dia contohnya. She was in a classroom. Dia berada di dalam kelas. She was sick yesterday. Dia sakit kemarin. Nah, yang she was sick yesterday itu adalah express someone's feeling. Oke. Kalau she was in the classroom itu adalah contoh dari express verb to be. Kalau in the classroom berarti ada di dalam kelas. Berarti kira-kira yang mana? Ya, yaitu prepositional phrase, yaitu kata depan. Ini adalah kalau bilang in, nah itu kan preposition kan. Nah, itu katanya, makanya dibilang dengan prepositional phrase. Oke, kita akan lanjut lagi. Ya, kita lanjut di sini. Oke, the formulas, apa ya kalau formulas, kalau muslim biasanya bilang pattern atau rumus. Nah, ternyata rumus nggak ada di cuman matematika, fisika atau yang lain. Ternyata di sini juga ada ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke, the positive, negative, and question. Jadi ada 3 formula atau 3 pattern atau rumus untuk membuat jadi kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat question atau pertanyaan. Oke, let's discuss about this. Mari kita ulas. The first one is the positive one. Shera played badminton yesterday. Shera bermain bulu tangkis kemarin. Nah, Shera itu bertugas sebagai apa? Played sebagai apa? Nanti kita akan lanjut, kita lihat dulu ya. Shera plus played plus badminton plus yesterday. Oke. Jadi Shera di sini adalah tugasnya sebagai subjek. Oke, sebagai subjek atau subjek. Dan played bermain bertugas sebagai verb, kata kerja. Badminton bertugas sebagai objek. Dia adalah objeknya. Dan juga yesterday adalah adverb of time. Ini yesterday itu adverb of time atau keterangan waktu. Oke. Miss, kalau dalam bahasa Indonesia adanya SPO ya, subjek, predikat, objek. Predikatnya yang mana, Miss? Nah, played itu dikatakan sebagai predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Oke. The next one. They were at the campground last night. Mereka plus were, oke, they plus were, mereka ada di at the campground. Campground apa? Yaitu bumi perkemahan. Next. Last night. Last night hampir mirip-mirip dengan yesterday, berarti dia bertugas sebagai apa kira-kira? Ya, yaitu verb of time. Kita ulas. Last night berarti malam lalu, oke? Atau tadi malam gitu ya. Oke, this is the subject. Oke, subjeknya adalah they atau mereka.
and were itu sebagai verb. Loh Miss, kok were sebagai verb? Ya, verb to be. Nanti kita akan ulas lagi juga tentang to be ini, oke? Next, at the campground. At the campground bertugas sebagai adverb of place, oke? Keterangan tempat, dan juga last night sebagai adverb of time, yaitu keterangan waktu. Okay, the next one will be negative. Okay, Shera did not play badminton yesterday. Okay, ada tambahan not ya ternyata di sini ya, did not ya. Tadi kan cuma Shera played badminton yesterday. Sekarang kita tambah Shera did not play badminton yesterday, berarti Shera tidak bermain badminton atau bulu tangkis kemarin. Shera plus played. Oh, belum dong ya, ini dia. Did not and then baru played, okay? Then badminton and also yesterday. Berarti Miss Shera sebagai subjek, terus did not apa dong? Nah, kita coba lihat. Ya, Shera as the subject. Okay, sebagai subjek. And then did not. Okay, to do. Kalau tadi to be, sekarang to do. Okay? Plus not. Okay? Next, verb and then object. Okay? Ada kata kerja, ada objeknya, dan juga of course the adverb of time. Okay? Keterangan waktu. Nah, ini dia. They were not at the campground last night. Tambahkan not saja di sini karena tadi sudah bilang they were at the campground last night. Kan berarti mereka tidak di bumi perkemahan malam tadi atau tadi malam. Okay, they plus were not plus at the campground plus last night. They sebagai subjek, were not sebagai to be, okay, verb to be plus not, and then adverb of place, dan juga adverb of time, keterangan waktu, dan juga ada keterangan tempat. Nah, Miss, tadi to do, sekarang to be. Ya, oke, semuanya itu sebenarnya termasuk to be. Ada have, ada do, ada juga is mr. Pasnya adalah was dan juga were gitu. Itu semua adalah to be. Oke. Kalau have, has itu biasanya dipakai untuk perfect. Aduh, bingung lagi Miss perfect ya. Nanti kalian akan belajar tentang perfect. Oke. Kita akan lanjut dulu ya. Ya, of course the third one is, ya ini dia question atau bentuk pertanyaan. Nah, did Shera not play badminton yesterday? Apakah Shera tidak bermain badminton kemarin? Atau did Shera played badminton yesterday? Itu juga bisa. Apakah Shera bermain badminton kemarin? Jadi not-nya dihapus, bisa. Oke. Kalau ini biasanya menekankan apakah Shera kemarin tidak bermain badminton? Nah, itu menekankan, oke, bahwa Shera tidak bermain. Pertanyaannya lebih spesifik. Oke, kita ulas lagi. Oke, did Shera played, nah not-nya hilang, nggak apa-apa, oke. And then badminton, and then yesterday, oke. Did Shera played badminton yesterday? Berarti did-nya sebagai apa dong? Kan tadi to do, Miss. Ya, oke. Oke, ini to be-nya yaitu di sini tugasnya adalah to do, oke. Atau verb to be seharusnya bisa juga dibilang seperti itu ya, tapi Miss Pipin lebih spesifik di sini mengatakannya langsung to do gitu. Do, did, oke, do, did, has atau have, had, is, ma, was atau were gitu, oke. Lalu Shera of course the subject ya, Shera adalah subjeknya, and then played itu adalah verb. Miss, not-nya apa dong? Ya, not tetap sebagai not, oke. And then badminton, objek. Lalu yesterday adalah keterangan waktu. Oke, jangan lupa question mark atau tanda tanya di paling akhir ketika kamu membuat kalimat tanya, oke. Nah, ini dia. Were they at the campground last night? Ada kata were,
plus they, and then plus at the campground, and then plus last night. Nah, ini adalah were itu sebagai to be, lalu they sebagai subject, at the campground sebagai adverb of place, and then last night sebagai adverb of time. Nah, kalau kalian perhatikan, to be atau to do atau to have-nya itu ada di paling depan. Kalian pindahin di paling depan. Oke, kalau membuat question atau pertanyaan, sekali lagi, verb to be-nya baik itu did, was, were, has, have, is, am, are, itu ada yang di bagian paling depan dari kalimat. Oke, itu untuk jenis question atau pertanyaan. Oke, let's move to the next one. Kita akan lanjut lagi. This is the notes. Oke, catatannya. They were at the campground last night. Mereka berada di bumi perkemahan tadi malam. Ya, at the campground. Di situ Miss Win kasih garis bawah. Kenapa? Kita lihat. Ya, itu adalah adverb of place, benar ya, itu keterangan tempat. Tapi kenapa Miss Win garis bawah? Nah, ternyata bisa yang lainnya. Ini dia. Bisa dengan noun, bisa dengan past participle atau verb 3 atau verb yang bentuk ketiga, bisa juga adjektif. Oke, misalnya your book itu sebagai noun, they were your book. Oke, they were your book, itu adalah buku-bukumu dulu gitu ya. Ada lagi sick, they were sick last night misalnya. Miss Bin kasih taruh adverb of time-nya, mereka sakit kemarin malam misalnya gitu, atau tadi malam misalnya, seperti itu adalah adjektif. Oke, kata sifat, kalian udah tahu dong kata sifat ya. Kalau noun itu kata benda, your book itu kan benda kan, book ya itu. Misalnya ruler, hat atau topi, itu adalah noun. Bahkan kita sendiri itu disebut dengan noun ketika orang menyebut kita, orang atau seseorang itu masuk ke dalam bentuk noun. Oke, atau benda. Next, past participle atau verb 3. Ya, ini called. Dari call menjadi called. Oke. Ditambahkan ed. Tapi tidak hanya ditambahkan ed saja. Nanti kita akan lanjut di selanjutnya. Oke, sekali lagi, setelah were atau was itu bisa diikuti dengan adverb of place, bisa diikuti oleh noun, bisa juga diikuti oleh adjective, atau juga diikuti oleh past participle atau verb 3 atau verb 3. Oke, kata kerja bentuk ketiga. Oke, let's continue. Still in the notes. Oke, masih di note atau catatan. Oke, use verb past or verb to. Selalu bentuknya adalah verb kedua. Kalau membicarakan tentang simple past itu selalu verbnya atau kata kerjanya itu atau bentuknya adalah bentuk kedua. Loh, Miss tadi ada verb 3 ya, nanti kita akan ulas. Kita lanjut dulu, oke? Nah, regular verbs. Ada juga irregular verb. Apa Miss maksudnya, nggak ngerti. Regular itu bentuk kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Miss masih nggak ngerti. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Kalau regular verb itu kayak call tadi jadi called, ya kan? Nah, di penambahan di akhir setelah kata yang kerja itu ditambahkan dengan d, ed atau ied. Oke, you have to add d, ed or ied itu. Oke. Lalu the verb ending with y, change the y with I and then plus ed. Jadi kata kerja yang berakhiran dengan y-nya kamu hapus, kamu ganti dengan i, baru ditambahkan ed. Misalnya study. Study itu kan berakhiran dengan huruf y kan. Nah, kamu ganti huruf y-nya dengan i, baru ditambahkan ed atau ed. Maka dia menjadi studied. Oke, misalnya seperti itu.
Then, nah ini dia contohnya, played, watched, studied, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, sedangkan yang irregular verb atau yang tidak beraturan, change in writing, dia akan berubah penulisannya. Ini misalnya wrote, found, bought, dan masih banyak lagi. Penulisannya yang berubah apanya, Miss? Itu biasanya vowelnya atau huruf hidupnya menjadi write menjadi wrote. Oke. Find menjadi found, ya kan? Huruf hidupnya berubah, ya kan? Buy menjadi bought. Oke? Itu adalah contoh-contohnya. Oke? Masih semangat ya? Ya, kita akan lanjut lagi. Ya, di sini kita akan the conclusion songs. Oke, ini dia. Ya, catatan yang Miss Pipin bisa kasih ke kalian adalah ini. Kalau kalian pinter, bikin lagu yuk dari catatan-catatan ini. Oke. Sebelumnya Miss Pipin terjemahin dulu ya. The past of be, of he, she, I, it, was. Oke, jadi pasnya bentuk be untuk he, she, I, dan it itu was. You, they, we, were, of course. Sedangkan you, they, dan we, bentuk to be-nya tentu saja were. Go and went, eat, ate, have, had. Nah, ini adalah bentuk dari verb 1 ke verb 2-nya. Go menjadi went, eat jadi ate, have menjadi had. Check your spelling. Jadi, ayo kita cek spellingnya atau penulisannya seperti apa. Oke, atau pengucapan kalian bener nggak gitu. Listen, listened, jadi listen menjadi listened. Look jadi looked. Play menjadi played. Please add ed, jadi tolong kalian tambahkan ed dari kata-kata tersebut. Mendengarkan, melihat, bermain, nah kalian menambahkan ed di belakangnya. Oke, di belakang kata-kata tersebut. Chat and chat, skip and skipped, stop and stopped. Nah, chat apa yuk? Ya, berbincang-bincang atau bercengkrama. Skip, ya, kira-kira apa skip? Yaitu melewati. Oke, stop, ya berhenti. Please add T or P. Jadi kalian menambahkan huruf T atau P, jadi di double huruf T-nya. Oke, jadi huruf paling akhirnya di double gitu maksudnya. Oke, tidy, tidied, dry and dried, try and tried. Please add IED. Jadi ini yang Miss Pipin tadi bilang, huruf di belakangnya adalah Y atau Y. Maka kalian ganti menjadi I dan lalu tambahkan ed menjadi tidied misalnya. Tidy itu ya, yaitu merapikan. Dry, mengeringkan. Try, mencoba. Jadi sekali lagi, don't ask me why. Oke, jangan tanyakan kenapa, tambahkan saja dengan IED. Itu rumus dari sononya gitu ya. Oke, meskipun udah nggak bisa ngerangin lagi kalau ini, karena ini adalah dari sononya emang harus begitu gitu. Oke, so sorry. Nah, go and when, give and give, write and wrote. Nah, ini tadi, please change the vowel yang Miss Pin tadi bilang ya. Go menjadi when, give menjadi give, write menjadi wrote. Nah, change the vowel. Jadi kalian harus mengubah huruf hidupnya atau juga mengubah tulisannya. Misalnya contohnya di situ adalah go menjadi when. Jauh banget kan? Mana Miss mengubah vowelnya udah nggak ngubah lagi, itu mah mengubah semua tulisannya. Iya, benar banget. Oke. Go when itu apa? Ya, pergi. Give, gave, memberi. Write, wrote, menulis. Pinter ya kalian ya, seneng deh Miss Pipin. Next, negative, add with not. Make a question, you use did at the start. Like, did you finish your work? It use when something happened. In certain time like yesterday or ago. Jadi ketika membuat negatif berarti kalian harus menambahkan dengan not. Ketika membuat pertanyaan kalian harus menambahkan did pada bagian awal, seperti did you finish your work. Nah, ini ada yang hilang yaitu
question mark atau tanda tanya tadi ya. Sekali lagi, did-nya ada di paling depan. Ada juga was, were-nya juga. Kalau misalnya makanya was atau were, nah itu ada di paling depan. It used when something happened in a certain time. Nah, terjadi pada waktu-waktu tertentu. Seperti contohnya yesterday atau ago, kemarin, oke? Atau yang lalu, gitu, oke? Nah, ini contoh-contohnya. I found you ran. Saya menemukan kamu berlari. I ate. Saya makan. You drank. Kamu minum. She sat. Dia duduk. He rang. Dia menelepon. We bought. Kami membeli. And they paid. Dan mereka membayar. I wrote. Let's begin. Dan saya menulis. Mari kita mulai. Oke? Ada yang bisa menyanyikan ini menjadi lagu yang bagus? Yuk, kalau kalian bisa, yuk kasih ke Miss Pipin yuk, supaya nanti kita bisa pelajarin ini dengan gampang. Oke? Oke guys, I think those all that I can give to you. Mungkin itu saja yang bisa Miss Pipin terangkan buat kalian. So I have to say goodbye. Okay guys, hopefully you all are enjoying this video and good luck for your test later. Remember to always stay at home. Oke, semoga kalian berhasil di tesnya nanti. Kalian coba ulangin video ini. Kalau masih nggak ngerti lagi, boleh bertanya sama Miss Pin langsung, boleh chat, boleh telepon, boleh video call, oke? Dan juga jangan lupa stay at home, tetap di rumah, oke? Sampai pandemik selesai. Miss bosen, oke? Jangan bosen. Lihat aja video-video Miss Pin yang lain, oke? Nanti tinggal klik channel YouTube-nya Miss Pipin. Ada yang lain kalau mungkin kalian nggak ngerti tentang preposition, mungkin ada di situ di kelas 2. Di kelas 2 apa kelas 3 ya itu ya, ada preposition. Kalian klik aja. Miss, aku mau belajar yang lain dong. Perfect, ada di kelas 6. Wah, udah mau maju aja nih kelas 6 ya. Semoga aja kalian semua naik kelas ya nanti ya. Oke, then I have to say goodbye of course, oke? Jadi saya harus bilang selamat tinggal, ketemu lagi, oke? Next meeting we are going to meet again and a new materials and God bless you, oke guys? Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru dan Tuhan memberkati. I love you all.